Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini kami begitu bersuka cita sebab kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang baik seperti Engkau. Tuhan, hari ini Tuhan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, semua yang kami naikkan semua bagimu ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bisa berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau puji Dia dengan sukacita, amin. Kami tahu Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Tuhan baik buat kita semua, amin. Amin. Kami tahu Engkau yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan.
Biarlah hari ini kami bisa berjumpa secara pribadi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami tahu bukan karena kekuatan kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, sujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat, kasih setia, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau baik, sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh meninggikan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami mampu memahami, kami mampu menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah minggu lalu saya menyampaikan kondisi dan kehidupan Yusuf di dalam penjara, dan tetap memiliki attitude, tetap memiliki karakter serta respon yang benar, ya, sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf, dan saat ini kita masuk dalam kisah Yusuf yang bagian ke-8, ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, sementara Yusuf tetap berada di dalam penjara bertahun-tahun lamanya, maka di kehidupan lainnya, yaitu di dalam istana raja, terjadi suatu peristiwa bahwa juru minuman dan juru roti raja membuat kesalahan yang sangat fatal. Dan menurut Targum Yonatan yang dikutip oleh John Giles Exposition of the Bible mengatakan bahwa didapati ada racun di dalam makanan raja. Sehingga karena racun itu atau karena hal itu sangat membahayakan keberlangsungan hidup raja dan juga istana Mesir, maka juru roti dan juru minum ini dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Di sini kita bisa melihat dua buah sisi cerita yang terjadi, ya, pada saat itu. Dan seharusnya kita juga mempercayai bahwa pola peristiwa seperti ini juga terjadi, ya, dengan kita. Bahwa peristiwa seperti ini, pola peristiwa seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ada cerita di luar sana yang sedang Allah kerjakan, ya, agar cerita di luar itu pada akhirnya akan menjadi cerita yang manis bagi kita anak-anaknya. Katakan amin. Kita melihat bahwa sementara Yusuf di dalam penjara, Yusuf merespon dengan baik peristiwa pahit yang menghancurkan hidupnya. Dan ada sebuah cerita lain dalam waktu yang sama bahwa juru roti dan juru minuman dimasukkan dalam penjara. Ada sebuah pemberontakan secara sengaja yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan raja ketika itu, ya, dengan menggunakan racun mematikan di dalam makanannya raja. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ditangkapnya juru roti dan juru minuman ini tampak seperti peristiwa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yusuf. Namun Allah telah merancang semua ini agar ada pertemuan cerita antara Yusuf dengan juru roti dan juru minuman raja. Sementara peristiwa hebohnya di dalam istana kini beralih, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penjara, tempat Yusuf berada, karena disitulah mereka berada. Luar biasanya Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 40 ayat 4. Mari kita buka Kejadian 40 ayat 4. Demikian. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah ditahan beberapa waktu lamanya. Nah, di dalam Kejadian 40 ayat 4 ini dikatakan bahwa kepala pengawal raja menempatkan juru minuman dan juru roti ini di tempat Yusuf berada. Artinya ada sebuah kepercayaan besar dari kepala pengawal raja kepada Yusuf. Ini juga tidak mudah didapatkan oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena juru roti dan juru minuman baru saja masuk ke dalam penjara dan sedang dituduhkan, ya, sebuah tuduhan yang serius yang di masa sekarang ini dapat disamakan dengan teroris yang hendak membunuh kepala negara. Yang dapat disamakan dengan para pemberontak yang hendak membunuh kepala negara. Yusuf diberi tugas oleh kepala pengawal raja untuk melayani juru minum dan juru roti ini. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu Saudaraku. Menariknya adalah bahwa kepala pengawal raja ini adalah Potifar itu sendiri,
yang sebelumnya telah menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Nama Potifar sebagai kepala pengawal raja muncul pertama kali, ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kejadian 39 ayat 1. Dan dikatakan dalam King James Version bahwa Potifar adalah the captain of the guard. Ya. Seorang kapten atau kepala tentu berjumlah satu saja di dalam istana raja. Dan seorang kapten atau kepala ini juga yang menempatkan juru minuman dan juru roti bersama-sama dengan Yusuf. Hal ini juga dikonfirmasi oleh John Gill's Exposition of the Bible, bahwa kapten atau kepala yang dimaksudkan adalah Potifar yang sama di Kejadian 39 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja ini benar bila tidak ada pergantian ataupun kematian dari Potifar itu sendiri. Jadi dengan menganggap bahwa ini adalah Potifar yang sama, maka di sini kita bisa melihat bahwa pertemuan dan perjumpaan antara Potifar dan Yusuf yang terjadi setelah sekian tahun lamanya mengonfirmasi bahwa Yusuf tidak marah kepada Potifar. Terbukti. Ini terbukti tidak ada tindakan apapun yang buruk yang Yusuf lakukan. Bahkan tugas Potifar sebagai kapten atau kepala pengawal raja kepada Yusuf disuruh untuk melayani juru minuman dan juru roti, dilakukan dengan baik dan benar oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini tentu kita bisa melihat bahwa bila Yusuf dipercayakan, ya, tahanan juru minuman dan juru roti yang baru saja mendapatkan dakwaan yang sangat berat, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Firaun, maka pastilah Potifar benar-benar mempercayai Yusuf. Bila Potifar sebagai kapten, ya, atau kepala pengawal raja, kapten atau kepala pengawal raja mempercayai Yusuf yang pernah ia jebloskan ke dalam penjara bertahun-tahun yang lalu, maka hal ini berarti bahwa Potifar telah tahu bahwa Yusuf ini ternyata difitnah oleh istrinya sendiri. Pasti jadi pertanyaan, loh, namun kenapa Potifar tidak mengeluarkan Yusuf? Tentu ada beberapa alasan yang membuat Potifar tidak mengeluarkan Yusuf. Ya, kalau saya boleh jelaskan, ya, diantaranya adalah berhubungan dengan kredibilitas dan nama baik Potifar di istana yang harus ia jaga. Bila orang istana mengetahui bahwa Potifar telah salah memasukkan orang ke dalam penjara dan karena sebuah fitnah dari istrinya, maka sangat mungkin bahwa hal ini pasti akan merusak karir dari Potifar itu sendiri. Ya, alasan berikutnya, Potifar tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan tahanan yang berada di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Karena hanya raja saja yang berhak untuk mengeluarkan tahanan, ya, yang berada di tahanan raja dikurung, ya, di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Hal ini sama seperti juru minuman dan juru roti yang dipanggil kembali sendiri oleh Raja Firaun, ya, ke istana. Bahkan Yusuf juga menitipkan pesan kepada juru minuman agar mengingatnya dan memberitahukan kepada raja agar dapat mengeluarkannya dari penjara. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita melihat bahwa pengampunan yang Yusuf berikan kepada Potifar benar-benar tulus terbukti. Ketika Yusuf kembali bertemu dengan Potifar dan mendapatkan tugas untuk melayani tahanan yang sangat penting dan berbahaya bagi istana, Yusuf dapat mengerjakannya dengan sangat baik. Tidak ada balas dendam sama sekali dari Yusuf kepada Potifar, ataupun menjelek-jelekan nama Potifar kepada kepala tahanan dan juga juru minuman atau juru roti lainnya. Ya, juru roti ataupun kepada para tahanan lainnya. Yusuf tidak menjelek-jelekan. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi berat dan penderitaan yang amat sangat dari Yusuf tidak membuatnya kepahitan dan dendam. Namun pertanyaannya adalah, apabila kita sendiri yang mengalami hal seperti ini, bagaimana respon kita? Bila hari ini kita mendapatkan kesusahan, penderitaan atau fitnah dari orang lain, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita mengampuninya? Apakah kita tidak mengungkit-ungkit kesalahannya? Atau kita akan terus mengungkit kesalahannya, ya, terus kepahitan, menceritakan kepada banyak orang akan kesalahan orang tersebut? Bapak Ibu Saudaraku, ingat bahwa kisah Yusuf yang dicatat di Alkitab ini adalah sebuah kisah yang harus menjadi contoh bagi kehidupan kita sebagai orang percaya
kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin sampaikan ya kepada saudara semua, Bapak Ibu saudara semua, bahwa pada saat ini bahwa di dalam kehidupan pastilah kita pernah mendapatkan gesekan. Kita pernah bahkan benturan, Bapak Ibu saudaraku. Atau ada orang-orang yang menenggelamkan hidup kita sehingga kita merasakan kehidupan kita yang begitu berat. Padahal itu bukanlah kesalahan kita sama sekali. Ingat Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Sisi, bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa di luar diri kita. Katakan amin. Namun kita bisa mengendalikan apa yang menjadi respon hati dan pikiran kita sendiri. Apakah semua hal buruk, kepahitan, dan trauma itu akan kita biarkan masuk ke dalam hati kita dan menghancurkan kita sendiri? Atau kita mengampuni kesalahan orang, mengampuni semua peristiwa pahit, ya, mengampuni peristiwa yang buruk yang terjadi di hidup kita, sehingga kita bisa dengan sukacita menjalani hidup dan meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, perlu kita ingat juga bahwa kita tidak dapat mengendalikan perbuatan orang lain kepada diri kita. Namun kita bisa mengendalikan perbuatan diri kita terhadap orang lain. Disinilah kita harus belajar dari pribadi Yusuf, yang bahkan setelah bertahun-tahun kemudian Yusuf bertemu dengan tuannya Potifar di dalam penjara, ya, setelah bertemu dan kemudian Potifar memberikan tugas, ya, kepada Yusuf untuk melayani para tahanan penting ini, Yusuf dapat mengerjakan dengan baik. Seandainya Yusuf menyimpan kemarahan dan dendam, walaupun hanya sedikit Bapak Ibu Saudara, pastilah Yusuf tidak akan mau mengerjakan dengan baik perintah Potifar kepada dirinya sebagai bentuk protes kepada Potifar. Atau Yusuf akan menceritakan kepada juru minuman dan juru roti bahwa dirinya mendapatkan fitnah dari istri Potifar, sehingga dengan demikian Yusuf mendapatkan sekutu dari sesama tahanan yang menderita di penjara. Namun kita melihat bahwa dalam peristiwa ini, ya, bahwa Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam pada Potifar. Yusuf tulus dan tetap melayani dan mengerjakan tugas yang diberikan Potifar kepada dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, pada saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk mencontoh kehidupan Yusuf. Mari kita ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Mari ampunilah orang-orang yang mungkin memfitnah kita. Mari ampunilah orang-orang yang mungkin bahkan membuat kita sengsara atau menghancurkan hidup kita. Jadilah seperti Yusuf yang tidak hancur ketika ia dihancurkan. Jadilah seperti Yusuf yang ia tidak pahit ketika ia dipahitkan. Jadilah seperti Yusuf yang ia tidak dendam ketika ia difitnah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23 mengatakan demikian. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Tuhan Yesus. Yaitu ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Tuhan Yesus menderita, ia tidak balas balik dengan mengancam. Dan di sini kita melihat pengampunan yang Tuhan berikan, ya, pengampunan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan mengatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, firman Tuhan ini serius dan sangat serius. Karena itu ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampunilah dan marilah kita melanjutkan cerita Tuhan bagi hidup kita. Sekalipun kita mungkin seolah-olah
masih berada dalam rumah Potifar karena kesalahan saudara-saudara kita. Atau seolah-olah kita sedang berada di dalam penjara karena kesalahan daripada Potifar atau istri Potifar. Percaya Bapak Ibu Saudara, cerita Tuhan untuk kita belum selesai. Katakan amin. Karena Tuhan juga mengutus juru minuman, juru roti dalam hidup kita yang pada akhirnya akan mengeluarkan kita dari penjara hidup kita sehingga membawa kita kepada puncak bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar satu hal dari Yusuf. Kami belajar untuk mengampuni. Bapa, di dalam banyak hal dalam kehidupan kami menemui banyak sekali orang-orang yang mungkin melukai kami. Hari ini kami bersatu hati, kami berdoa. Kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Kami saat ini Tuhan akan tetap berdiri untuk melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti kami. Orang-orang yang membuat kami menderita. Orang-orang yang membuat kami sakit. Orang-orang yang membuat kami terjerembab jatuh, Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan berkat dan ampuni mereka hari ini Tuhan. Karena kami tahu cerita-Mu dalam hidup kami belum selesai. Karena kami tahu ketika kami mencontoh kehidupan Yusuf dengan pengampunan yang Dia berikan, kami sadar juga bahwa ada juru roti dan juru minuman yang sedang Engkau utus untuk menolong hidup kami keluar dari penjara itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjalani kehidupan kami bebas dengan rasa sakit hati. Kami akan menjalani hidup kami penuh dengan pengampunan, supaya belas kasihan-Mu itu makin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Nikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my
Selamat hari Minggu Jumat Homsis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.